Dan selanjutnya pemirsa, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar merawat kesehatan kulit di masa pandemi dalam segmen Tanya Dokter. Dan sudah bergabung sore ini melalui sambungan Skype, dokter spesialis kulit dan kelamin Kurdiana Purnama Dewi. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dokter Kurdiana, apa kabar? Kurdiana namanya. Halo Dokter Kardiana, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, nah Dokter Kardiana ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan warganet hari ini? Oke, siap Oke, dong. langsung saja ya. Ini kita ke pertanyaan yang pertama yang diajukan dalam segmen Tanya Dokter kali ini datang dari @imnas0511. Dok, selama pandemi ini kita menggunakan masker. Kulit di sekitar mulut ini banyak mengalami iritasi, jerawat dan juga beruntusan. Apa obat dan skincare yang bisa menyembuhkannya, Dok? Oke, ini memang merupakan problem yang sering banget terjadi ya di era adaptasi kebiasaan baru ini jadi problem kita semua. Ya, kenapa terjadi demikian? Karena memang dengan penggunaan masker ada kain yang terus menutup, ada gesekan berulang pada area tertentu terutama bagian bawah sini dan kemudian juga karena tertutup terus lebih lembab, jadi keringat tertumpuk. Karena situasi tersebut bakteri jadi lebih mudah berkembang biak, jadi muncul jerawat gitu ya. Apalagi yang kulitnya sensitif, mungkin kadang pakai masker yang bahannya tidak terlalu lembut, akhirnya menjadi gampang iritasi. Nah, hal itu tentu menyebabkan jerawat yang mengganggu. Sebenarnya memang ada solusi ringan, tapi mungkin tidak sepenuhnya membantu, tapi bisa mengurangi. Jadi nomor satu, pastikan kita menggunakan masker yang bersih setiap saat. Ya. Yang kedua, kita rajin membersihkan muka dan menggunakan krim biasanya yang mengandung asam salisilat. Karena kandungan tersebut bisa membantu mengurangi produksi minyak dan membantu juga membuat supaya tidak banyak kulit-kulit mati yang menghambat pori-pori sehingga kulitnya itu menjadi lebih bersih gitu. Tapi tentu jangan stres ya. Jadi jangan stres karena ini adalah yang harus kita embrace. Memang ini area khusus bisa membuat jerawat lebih banyak muncul, tapi di era kebiasaan baru kita harus beradaptasi juga sehingga nantinya mudah-mudahan jerawatnya lebih berkurang dengan kita lebih rajin membersihkan dan kemudian juga maskernya bersih, menggunakan krim yang ada asam salisilat. Tapi tentu jika memang terus-menerus terjadi atau semakin parah, bisa berkonsultasi dengan dokter. Ya, oke dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya dokter, ini datang dari @danti. Apakah ada protokol kesehatan khusus yang bisa diterapkan oleh penyedia jasa salon saat ini? Ingin sekali rasanya potong rambut dan minta pijat, tapi masih takut dok. Mohon pencerahannya. Oke, Danti terima kasih pertanyaannya. Jadi protokol kesehatan memang saya rasa di semua lini harus dilaksanakan. Ya untuk di bidang salon maupun kecantikan sendiri sama. Jadi semua harus menerapkan protokol kesehatan baru tentu pada saat mulai dari awal kita sendiri datang sudah menggunakan masker dengan face shield. Lalu kemudian kita pastikan juga salonnya itu dalam keadaan bersih atau baik ya. Sudah dibersihkan dan biasanya di depan itu untuk staf-stafnya sudah ada datanya. Hari ini sudah diukur si ini, yang A suhunya berapa, B suhunya berapa. Jadi pagi-pagi diukur per hari, dipastikan bahwa tidak ada keluhan. Dan kemudian tentu di sana petugasnya menggunakan masker dan face shield, dan kemudian juga dengan area yang lebih bersih, wajib ada social distancing. Jadi antara satu kursi dengan kursi yang lainnya itu tidak langsung berturut-turut. Otomatis karena misalnya kursinya isi kosong gitu, otomatis kan jadi jumlah customer atau pelanggan yang datang akan lebih sedikit. Jadi otomatis bisa berkurang setengahnya minimal. Ya, juga kita pastikan pada saat alat mau digunakan, alatnya sudah dibersihkan, sudah menggunakan desinfektan seperti alkohol gitu ya, atau juga misalnya sudah dibersihkan dengan air, sabun yang bisa membantu membunuh virus gitu. Kemudian juga yang pastikan semuanya menggunakan masker dan face shield dan menjaga jarak. Jadi dan tentunya kalau ada kebutuhan baru pergi, tapi kalau tidak terlalu banyak kebutuhan mungkin bisa ditunda dan dikurangi sehingga tidak terlalu sering paparannya gitu ya.
Oke, nah dokter ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya ingin ditanyakan tapi ternyata sudah terjawab. Ini juga mengenai perawatan di salon dan juga social distancing. Di mana tadi dokter juga sudah sampaikan begitu ya bahwa memang harus dilakukan social distancing dan juga protokol kesehatan dijalankan di salon-salon begitu ya dokter ya. Baik, terima Iya. kasih dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Kardiana Purnama Dewi sudah bergabung bersama kami di segmen Tanya Dokter hari ini. Selamat sore dok. Nah, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dengan mention akun Twitter kami di @cnniddaily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @cnnindonesia TV dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19. Kami tunggu pertanyaan Anda.